Assalamualaikum anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga senantiasa diberi kesehatan ya. Baik, untuk materi kita pada hari ini yaitu teks laporan hasil percobaan atau teks laporan hasil observasi. What the meaning of observation text? Apa pengertian atau apa yang dimaksud dengan teks laporan hasil observasi? Yaitu teks yang dibuat untuk menuliskan informasi dari suatu observasi, percobaan, atau penelitian yang dibuat secara sistematis. Apa itu sistematis? Yaitu sesuai dengan aturan yang ada. Seperti ini. Langkah-langkah membuat teks laporan percobaan. Baik, untuk langkah yang pertama yaitu membuat kerangka berdasarkan struktur teks laporan percobaan. Yang kedua, mengembangkan kerangka menjadi teks laporan percobaan yang utuh. Langkah-langkah 1 dan 2 ini yang dinamakan dengan sistematis atau aturan-aturan yang harus kalian patuhi ketika membuat teks laporan percobaan atau teks laporan hasil observasi. Seperti apa struktur teks laporan percobaan? Kita lihat. Baik, struktur teks laporan percobaan terdapat dua bagian, yaitu pernyataan umum dan juga uraian. Dalam pernyataan umum terdapat tujuan, pengertian, landasan teori, dan latar belakang. Sementara dalam uraian terdapat alat dan bahan, langkah-langkah, hasil percobaan, serta simpulan. Nah, kaidah kebahasaan teks laporan percobaan. Yang pertama, menggunakan sinonim dan antonim. Yang kedua, menggunakan kata bilangan. Ibu jelaskan sinonim dan antonim ya. Sinonim adalah persamaan kata dan antonim adalah lawan kata. Kemudian menggunakan kata bilangan. Jadi misalkan terdapat alat dan bahan, alatnya berapa kilogram, bahannya ada berapa, seperti itu. Yang ketiga, menggunakan kalimat perintah. Contohnya dalam langkah-langkah menggunakan kalimat perintah seperti aduklah hingga merata, seperti itu, atau tuangkan air secukupnya, dan lain-lain. Yang keempat, menggunakan kata hubung seperti setiap, tetapi, akan, dari, dan lain-lain. Nah, ini adalah salah satu contoh laporan teks hasil percobaan tentang percobaan pembuatan sabun mandi organik. Ini adalah bagian dari judulnya. Dan ini adalah tujuan, yaitu untuk meningkatkan wawasan siswa akan keberadaan sabun organik yang lebih sehat dan aman untuk kulit tubuh. Jadi memuat tujuan apa yang kalian buat. Kemudian pengertian dari apa yang akan Anda buat, seperti ini, pengertian sabun mandi organik. Selanjutnya adalah landasan teori. Landasan teori berisikan tentang teori-teori yang ada atas apa yang Anda buat. Seperti ini adalah sabun. Nah, ini berdasarkan pendapat ahli sabun adalah apa, seperti itu, atau berdasarkan buku atau berdasarkan jurnal, internet, dan lain-lain. Sabun mandi adalah apa? Organik, yaitu terbuat dari minyak nabati, artinya apa? Semisal kalian membuat lain seperti membuat laporan hasil percobaan membuat bubur ayam. Nah, kalian landasan teorinya maka bubur, pengertian bubur berdasarkan di jurnal apa, di internet apa, seperti itu. Lanjut. Selanjutnya ada latar belakang. Nah, latar belakang ini memuat alasan kalian kenapa membuat percobaan seperti itu. Contohnya ini, membuat sabun organik, yaitu alasannya karena sabun sudah menjadi bahan pokok dan sebagian kebutuhan utama alat mandi. Nah, untuk mengatasi limbah yang ada pada sabun itu, maka dibutuhkan membuat sabun organik. Seperti itu latar belakang untuk membuat sabun organiknya. Nah, selanjutnya ada alat dan bahan. Alat-alatnya seperti itu ya, ada kata bilangannya, bahan-bahannya seperti itu ya. Kemudian selanjutnya adalah cara kerja. Nah, cara kerjanya seperti ini. Menggunakan tanda perintah juga, masukkan 250 gram air, tuangkan, dan lain-lain.
Selanjutnya adalah tahap kerja. Terus selanjutnya adalah simpulan. Nah, sebelumnya dalam tahap kerja ini adalah ada hasil percobaan. Ada hasil percobaan seperti ini. Ya. Nah, seperti ini. Setelah campurkan potong organik tersebut menjadi bentuk persegi sesuai standar ukuran sabun. Nah, jadilah sabun seperti itu. Kemudian ini simpulannya. Selesai. Nah, sekarang silakan kerjakan tugas yang Ibu berikan di Google Class dan juga di WA ya.